Di video kali ini aku akan mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Pocket Edition, tapi di Veteran Bedrock, sebuah modpack Minecraft Bedrock yang dapat merubah world buri kalian menjadi jauh lebih better dengan generation world yang sangat beragam dari overworld dan juga di end. Untuk nethernya cuman struktur dan mob-mob baru saja, dan tentunya di dunia ini juga terdapat struktur-struktur baru, mob-mob baru, dan bos-bos baru yang dapat membuat petualangan kali ini menjadi makin seru dan juga menantang cuy. Tapi sebelum itu, bisa kalian untuk klik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa buat nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga cuy, buat kalian yang berminat, kalian bisa subscribe ke channel teman-temanku lainnya agar aku dan mereka menjadi semakin semangat untuk mengupload video-video terbaru di channel mereka masing-masing cuy. Dan kalau sudah, pastikan kalian sudah duduk dengan santai, ambil cemilan lezat dan bergizi kalian, dan nonton video ini sampai habis. Dan selamat menyaksikan petualanganku di 100 hari Minecraft Pocket Edition di Veteran Bedrock. Yo, halo semuanya, kembali lagi di petualangan 100 hari berMinecraft. Video kemarin banyak yang suka kalau aku bikin video 100 hari. Jadi sekarang kita bakal bikin video 100 hari untuk kedepannya lagi guys. BTW kalian kemarin request untuk bikin Minecraft Veteran Bedrock. Jadi inilah dia 100 hari Veteran Bedrock. Dan juga cuy, di awal kita spawn kita dibeli 3 starter item, yaitu pack config, info scroll, dan juga quest scroll. Oke, jadi di sini kita di spawn di atas pohon, yang dimana sepertinya ini bukan spot yang bagus guys. Dan juga ini pohon by the way tinggi banner guys. So jadi kita bakalan turun secara hati-hati. Oh my god. Di situ ada semangka guys. Dan saat aku ingin mengambil semangkanya, aku malah diserang oleh beberapa mob postel. Oh my god, apa ini woi? Oh my god guys. Bisa-bisanya di sini ada zombie no. Dan akhirnya di sini aku berhasil untuk mengalahkan mereka berdua. Dan saat aku mengambil beberapa semangka, bayi lainnya pun muncul. How are you? I'm under the water. Please help me. Oke, cukup main-mainnya. Setelah itu aku langsung mulai untuk menebang pohon, yang tentunya kayunya bakal aku rubah menjadi plank, yang tentunya bakal aku rubah menjadi crafting table, dan juga stick, lalu membuat pickaxe pertamaku yang langsung gunakan untuk mining batu. Dan saat aku hendak membuat pickaxe dari batu, hal ini malah terjadi kepadaku. Ya kepencet dong. Tidak. Setelah itu aku pun mining batu lagi, dan sekarang aku benar-benar membuat pickaxe dari batu yang langsung gunakan untuk mining batu lagi, lalu membuat peralatan dari batu lainnya dan mengambil beberapa semangka yang ada di tempat ini. Hingga tak terasa hari sudah mulai gelap, jadi aku pun pergi untuk mencari biome lain dari biome ini. Tapi hari sudah keburu gelap, jadi aku hanya bisa berdiam diri di pulau ini. Tapi tiba-tiba ada Drowned Trident yang menyerangku. So aku pun kabur dan ngendok di tempat ini sambil menunggu pagi tiba. Dan karena aku sudah muak di sini dari tadi, jadi aku putuskan untuk membuat sebuah perahu dan pergi dari tempat ini menggunakan perahu. Hingga aku berhasil menemukan sebuah desert temple. So jadi aku langsung turun dari perahu dan meluding isi desert temple tersebut. Dan sekarang saatnya kita untuk melanjutkan perjalanan kita di desert ini, hingga aku berhasil menemukan sebuah markas manusia botak. Tapi dari kejauhan aku melihat kalau ada 2 pemimpin para manusia botak itu yang berkilau. Itu artinya itu sangat kuat. So jadi aku urungkan niatku untuk masuk ke villager outpost itu, berhubung karena peralatanku juga masih sangat ampas. So perjalananku lanjutkan kembali sampai aku menemukan sebuah rumah di pinggir pantai. Jadi aku pun masuk ke rumah itu dan melooting isi petinya, hingga aku melanjutkan perjalananku kembali dan menemukan sebuah biome badland. Tapi ini tidak menghentikan perjalananku karena aku masih terus berkelana di dunia ini. Dan di sini aku berhasil menemukan sebuah rumah, tapi kali ini dihuni oleh manusia botak pembawa kampak yang sangat berbahaya. Jadi aku bantai mob yang menghalang dan melooting isi rumahnya.
Dan aku berhasil menemukan sebuah tower kristal. Ya, kenapa aku bilang tower kristal? Ya karena tower ini terbuat dengan kristal. Jadi saat aku mau masuk ke dalamnya, aku malah menemukan trial spawner yang ternyata itu adalah spawner dari witch. Jadi aku pun kabur dari tempat tersebut. Setelah kabur dari tower kristal itu, aku langsung melanjutkan lagi perjalananku hingga aku menemukan sebuah biome savana. Dan saat aku jelajahi di sini, aku berhasil untuk menemukan sebuah village. Jadi setelah aku sampai di village itu, aku pun langsung looting isi dari village tersebut. Dan dari semua rumah yang ada di village ini, aku memutuskan untuk tinggal di rumah ini. Lalu aku langsung menyimpan barang-barangku. Dan sekarang aku akan mencoba untuk memulai mining di dalam gua untuk mendapatkan diamond dan juga obsidian serta item-item lainnya. Ada creeper, woi. Oh my god, bisa-bisanya ada creeper. Ansong memang. Dan aku akan mining di tempat ini. Tapi sebelum itu kita bakal ambil dulu ore-ore yang ada di permukaan ini. Dan sekarang saatnya kita untuk masuk ke gua yang jauh lebih dalam. Dan setelah aku masuk, aku ditangkap oleh skeleton dan baby zombie. Tapi untungnya aku berhasil untuk mengalahkan mereka berdua. Lalu aku langsung membuat extend wall dari batu. Dan sekarang saatnya kita untuk melanjutkan lagi permainan satotan. Dan saat aku hendak memining iron, ironnya malah hancur. Ya ini disebabkan karena di Battle on Bedrock kita tidak bisa mengambil iron menggunakan pickaxe dari batu. Minimal kita harus menggunakan pickaxe dari copper ataupun yang jauh lebih kuat dari itu. Dan permainan aku hentikan sejenak dan membakar ore-ore yang tadi aku dapatkan. Dan membuat sisa armor yang masih kurang. Dan sekarang aku sudah semakin pede untuk menjelajahi gua ini. Dan saatnya kita untuk melanjutkan lagi permainan satotan. Dan setelah itu aku menemukan sebuah ravine di sini. So, jadi aku bakal masuk ke dalam ravine ini. Dan saat aku masuk, aku baru sempat mengambil 2 ore. Dan di sini aku menemukan sebuah creeper yang telah di-buff. Oh ya, aku pengen memberitahu kalian tentang ini. Jadi di Battle on Bedrock itu bakal ada peluang kemungkinan mob-mob spawn dengan buff seperti ini. Ya sesuai namanya, mob-mob yang telah di-buff. Itu artinya mob-mob ini menjadi jauh lebih kuat daripada mob-mob yang biasanya. Yang dimana mob-mob ini menjadi jauh lebih kuat. Mulai dari health-nya yang makin banyak, bahkan kekuatannya yang jauh makin bertambah. Dan sangat meresahkan. Tapi tenang saja John, karena mob-mob ini akan mendrop XP yang sangat berlimpah. Bukan cuma itu, karena dia juga akan mendrop barang-barang yang sangat berharga. Kerja bagus. Tapi karena kebunglian gue yang gak tahu apa-apa yang membuat gue hanya asal menyerang dan harus mati di hadapannya. Loh, maka. Dan kita kembali lagi di tempat spawn awal kita, yang dimana jarak kita ke mayat itu cukup jauh. Jadi aku harus berjalan ribuan blok untuk sampai ke tempat itu. Dan di sini aku berhasil menemukan rumah dessert pertamaku. Oh my god guys, itu dia, let's go. Dan saat aku masuk, aku pun langsung mengambil isi chest yang ada di dalam peti ini. Untungnya aku tidak mengambil semua isi peti yang ada di rumah ini, karena aku sisakan sedikit. Dan perjalanan untuk mencari mayatku kulanjutkan kembali. Tapi tiba-tiba guys, ya ini maksudnya apes Amsong pula. Sangat meresahkan, bro. Tapi untungnya aku berhasil untuk menemukan mayat kembali dan mengambil barang-barangku. Oh iya, PDW di Battle on Bedrock itu ada fitur yang namanya mayat seperti ini, yang dimana kalau kita mati barang-barang kita tidak akan hilang, meskipun sudah 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam. Ya karena mayat ini tidak bisa hilang, dia hanya akan hancur kalau misal kita hancurkan atau jatuh ke void. Dan bermain ini satotan kulanjutkan kembali. Dan di sini aku berhasil menemukan cukup banyak ore, hingga akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke gua yang jauh lebih dalam. Dan di gua ini aku berhasil menemukan sesuatu yang sangat mantap.
Karena di sini aku berhasil menemukan sebuah mineshaft, tapi karena aku belum siap, jadi aku memutuskan untuk pergi dari sini dulu. Lalu setelah mengambil ore-ore, aku berhasil membakar ore-ore yang telah aku dapatkan. Dan setelah sudah siap, aku berhasil masuk ke dalam mineshaft ini. Di mineshaft ini aku menemukan sebuah goa. Ore-ore yang tentunya akan ada di dalam mineshaft ini. Sebuah spawner, monster pengganggu, dan tentunya sebuah minecart. Tapi karena dari tadi aku tidak menemukan diamond di mineshaft ini, jadi aku memutuskan untuk keluar dari mineshaft ini dan mencari diamond di sini. Tapi di sini aku hanya menemukan ore-ore biasa dan tentunya juga lava pool. Lalu aku menemukan ore-ore lainnya, menemukan lava pool lagi, dan ya ada lava lagi. Hingga aku berpikir seperti ini, apa jangan-jangan di veteran bedrock merubah diamond jadi lebih susah ditemuin ya? Kalau memang sih amsyong aku. Tapi setelah aku berkutat cukup lama, akhirnya aku berhasil menemukannya. Diamond. Iya, diamond coy, let's go. Diamond pertama kita. Let's go. Diamond. So, diamond yang tadi aku dapatkan, aku langsung mengubahnya menjadi sebuah diamond pickaxe yang langsung aku gunakan untuk memining obsidian yang ada di sekitar sini. Oh my god, barat aku coy. Bentar, itu kan diamond. Oke, nanti kita ambil. Oke, sekarang kita oh my god, gimana nih? Aduh, tolong. Oh my god, selamat aku. Oh my god, hampir mati dong. Untung nggak mati. Oke, saatnya kita ambil dan ya let's go. Oh, apa ini? Oh, wandering goblin trader maksudnya, guys. Oke, di sini dia jual apa? Oh, iron pickaxe ini kan ada fortunya kalau nggak salah. Oh, beneran. Harusnya aku ambil ini dulu dong. Ya, tapi gak apa-apa guys. Dan setelah aku cukup lama main di gua ini, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Oke, let's go. Kita sudah keluar. Nice. Oh, by the way, di situ ada rumah manusia botak pembawa kampak. Oh my god. Dekat ternyata guys sama village. Let's go. Dan keesokan harinya aku benar membakar semua ore-ore yang tadi telah aku dapatkan. Dan inilah barang-barang yang berhasil aku dapatkan selama mining dari tadi. Lalu setelah itu aku langsung membuat sebuah tas. By the way, tas ini bukanlah asli dari veteran bedrock, melainkan aku menambahkannya sendiri. Ya, kenapa aku menambahkan itu? Ya karena sebenarnya di veteran bedrock itu memang ada sebuah tas, tapi cara pembuatannya yang bahan-bahannya agak langka. Jadi aku harus menambahkan item ini agar aku bisa membuat sebuah tas dengan cara yang sangat mudah. Dan sekarang kita akan mencoba untuk berjalan-jalan untuk menemukan struktur-struktur baru yang ditambahkan di dalam dunia ini. So let's go. Dan di sini aku akan pergi ke rumah manusia botak pembawa kampak yang telah aku temukan dari selesai mining dari tadi. So sebelum masuk aku langsung membantai dulu penjaga yang ada di tempat ini dan melooting isi chest tersebut. Dan perjalananku lanjutkan kembali. Hingga di sini aku berhasil menemukan sebuah village. Jadi aku langsung menjarah village tersebut dan membunuh iron golemnya. Dan kelanjutkan untuk terus berjalan hingga aku berhasil menemukan bioma forest. Dan di sini aku juga berhasil menemukan bioma jungle dengan pohon yang besar-besar seperti ini. Dan di sini aku berhasil menemukan sebuah waystone yang langsung aku ambil. Dan di sini aku berhasil menemukan sebuah biome plants dan juga sebuah tower kristal. Dan karena aku gak mau berurusan dengan witch, jadi aku memutuskan untuk membuat jalan seperti ini yang langsung aku masuk ke ruangan dengan barrel ini dengan isian yang seperti ini juga. Dan saat aku melanjutkan perjalananku kembali, aku menemukan sebuah menara pengawas. Ya, sepertinya seperti itu. Yang dimana saat aku masuk, aku berhasil menemukan sebuah peti dan sebuah kasur berwarna biru yang tentu saja langsung aku ambil. Juga di bagian atas aku menemukan satu peti lagi. Dan di sini aku juga berhasil menemukan sebuah rumah aneh, yang dimana di rumah ini aku berhasil menemukan sebuah diamond di salah satu petinya dan melooting dua peti lainnya. Hingga aku melanjutkan perjalanan lagi dan berhasil menemukan rumah manusia botak pembawa kapak lagi, yang tentu saja langsung aku bantai dan langsung aku looting.
Dan perjalanan ini pun kulanjutkan kembali. Dan aku berhasil menemukan sebuah village. Dan dari semua rumah villager yang ada, hanya ada salah satu rumah dari mereka yang memiliki sebuah peti dengan isian yang seperti ini juga. Dan sisanya hanya akan aku serahkan kepada Iron Golem saja. Gimana mau progres ini dari tadi? Yes, perjalanan pun masih terus berlanjut hingga aku merasa bosan dan memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Hingga di tengah perjalanan aku berhasil menemukan sebuah rumah kecil, yang dimana di dalam rumah ini terdapat satu peti yang dengan isiannya seperti ini saja. Tapi untungnya di dalam rumah ini terdapat banyak sekali bookshelf, jadi langsung saja aku ambil. Dan saat aku melanjutkan perjalanan kembali, aku berhasil menemukan sebuah tempat yang bagus untuk lahan pembuatan rumahku dan pembangunan berikutnya juga. So aku pun langsung menaruh westonku di tempat ini. Dan sekarang saatnya kita untuk melanjutkan perjalanan ke rumah. Hingga sesampainya aku di rumah, aku pun langsung merapikan barang-barangku, lalu membuat sebuah anvil yang langsung aku gunakan untuk menggetok tasku dengan alat ini. Ya, buat kalian yang belum tahu, kalau di tas ini tuh bisa diubah-ubah menjadi seperti ini, ya dengan item ini. Tapi kan aku gak tahu gimana cara menggabungkannya ke tas, jadi aku mencoba untuk mengetokkannya dengan anvil. Tapi ternyata hal ini tidak berfungsi. Jadi karena aku gak tahu mau ngapain, jadi aku memutuskan untuk mining saja untuk mendapatkan diamond. Lagian karena armorku masih belum dapat diamond. Yes, setelah itu aku pun langsung mining di kedalaman minus 56. Dan teknik mining yang aku pakai adalah teknik mining untuk lurus ke depan, lalu membuat jalur ke kanan dan juga ke kiri seperti ini. Karena cara ini cukup efisien untuk mendapatkan diamond. Dan setelah cukup lamanya aku mining, inilah hasil miningnya yang telah aku dapatkan. Gimana? Sungguh lezat dan bergizi, bukan? Sesampainya aku di rumah, aku langsung merapikan semua barang-barang yang telah aku dapatkan. BTW tadi bisa aku mining, aku berhasil menyelesaikan salah satu quest untuk mendapatkan 9 diamond. Dan di sini aku mendapatkan sebuah topi yang bernama Adventure Hat, guys. Oh my god, ini topi gak tahu sih, tapi coba aja kita pakai, guys. Let's go. Kalau buat pertahanannya sih, pertahanannya sama kayak iron ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi setelah itu aku pun langsung membuat full set diamond armor, yang sekarang aku menjadi makin kuat, gagah dan berani. Dan setelah itu aku mencoba untuk mulai pergi ke Nether dengan membuat sebuah Nether portal di salah satu rumah villager. Tapi ternyata kunjunganku di Nether ini bukanlah pilihan yang baik, melainkan ini sangat beresiko untuk HP kentangku. Soalnya di Nether ini benar-benar nge-lag banget. Ditambah mob-mob berapi-api di sini itu banyak banget, guys. Mulai dari guys ini, bahkan sampai malah bola api kecil ini, yang benar-benar bisa bikin HP ku nge-lag banget. Bahkan coba lihat Enderman itu, kalau gini lama-lama mah bisa amsong aku di Nether, woy. Maka dari itu aku pun langsung kembali ke rumah. Setelah itu aku pun langsung membuat sebuah fletching table, yang langsung aku berikan kepada villager ini agar dia mau menjualkan stick menjadi sebuah emerald. Dan sekarang saatnya kita untuk mulai untuk menebang pohon untuk mendapatkan cukup banyak emerald dan membeli beberapa bookshelf dari villager agar armor dan persenjataanku menjadi semakin kuat dan perkasa. Let's go. What the hell? Oh my god, no way. Tapi untungnya aku sempat merekam saat aku mulai untuk menebang pohon. Jadi inilah lihat waktu saat aku mulai untuk menebang pohon. Woi, apa ini? Maka ini kenapa, woi? Tapi untungnya tidak lama kemudian dia pun mulai menghilang. Dan ya, inilah dia hasil yang telah aku dapatkan selama menebang pohonan dari tadi, cuy. Dimana sangat lezat dan bergizi, bukan? Dan kayu yang berhasil aku dapatkan langsung aku rubah menjadi sebuah stick yang tentunya akan aku jualkan kepada villager ini untuk mendapatkan emerald. Lalu aku pernah memperkerjakan sebuah villager librarian. Dan sekarang saatnya kita untuk menjaga buku librarian dari sini, guys. Hingga setelah cukup lama, akhirnya aku berhasil mendapatkan buku efisiensi 3. Ya gimana, ini sangatlah bagus untukku. Jadi aku pernah membeli buku tersebut. Dan tidak lama kemudian aku berhasil mendapatkan buku Unbreaking 3 dari villager yang ada di sebelahnya. Jadi agar hasil jualannya tidak hilang, jadi aku membuat sebuah kertas dan menanam satu jerigen tersebut. Jadi setelah itu aku langsung menjual kertas tersebut. Siapa itu anak-anak? Sini, kamu ngapain di situ? Mana bapaknya? Mana ibunya? Di mana rumahnya? Ngapain kamu? Nih, mau roti gak? Nah, aku kasih nih. Makan, makan loh.
Kan nggak mau makan ya? Ya udahlah, sini ikut om. Oke, sini terus kita bakal masuk. Mau kemana kamu? Nah, sini sekalinya nih. Ayo ikut om. Oke, oh my god, ngapain kamu? Sini ikut aku. Bis, bawa rapat bener. Bisa nih airnya. Sini masuk. Masuk. Nah, let's go. Kemana dia? Oh di situ sekalinya. Udah besar dong. Kok bisa weh? Sini masuk ah. Nggak peduli besar kecil, yang penting masuk guys. Kita tutup. Nah let's go. Dah sana masuk. Nah masuk tuh. Oke let's go. Masuk ya. Terus kita kasih trapdoor dan biar mereka nggak bakal keluar. Let's go. Setelah itu aku langsung memberikan fletching table di sekitar sini. Dan setelah itu aku langsung membuat sebuah kasur yang langsung aku berikan di rumah ini. Let's go. Lalu aku langsung menjualkan stick-stickku kepada mereka berdua. Hasilnya menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Lalu aku langsung membeli buku Unbreaking 3 yang telah aku dapatkan. Let's go. Nice. Setelah itu aku langsung menambahkan 1 kasur agar mereka bisa berproduksi untuk menghasilkan anak-anak agar bisa bekerja. Aku langsung memberikan mereka banyak-banyak roti. Oke, assalamualaikum. Udah ada 2 anak-anaknya weh. Ngawur. Oke, mana? Ngapain tuh? Dorong-dorong. Ngawur banget. Setelah itu aku langsung melebarkan rumah ini agar mereka bisa berkembang biak dengan sangat banyak dan membuat mereka tidak takut kalau misalnya anak-anak mereka banyak, karena rumahnya juga semakin besar. Setelah itu aku langsung pergi tidur di hari ke-41. Oke, oh my god, mereka melakukan apa itu? Anak-anaknya ikut dong. Oh my god. Ngapain tuh? Jangan deket. Nah sini aja. Sini. Nah, jangan deket-deket. Siapa itu? Anak, sini ikut om. Ayo kita pulang ke rumah. Sini masuk. Masuk. Siapa yang nyuruh kamu keluar? Sana masuk. Masuk ke dalam. Tahu gak? Ngapain tuh? Dan agar videonya tidak terlalu lama, jadi aku memutuskan untuk mempersingkatnya saja. Setelah itu guys, aku langsung melanjutkan untuk memasang rel kereta api. Ya, rel kereta api ini aku pasang ke villager ring hall yang baru saja aku buat tadi guys. Dan tidak lupa juga dengan membawa villager satunya lagi. Setelah itu melanjutkan dengan villager satunya lagi, villager satunya, dan saatnya kita untuk mulai untuk menggacha villager ini guys. Hingga setelah cukup lama, akhirnya aku berhasil mendapatkan buku protection 4. Let's go. Protection 4 guys, beneran. Setelah itu aku langsung membuat sebuah kertas. Dan sekarang saatnya kita untuk menjualnya ke sini guys. Setelah itu aku langsung menaruh villager lagi dan mulai untuk menggacanya lagi guys. Hingga cukup lama akhirnya aku berhasil mendapatkan buku mending itu juga. Jadi menurut saja langsung aku beli guys. Lalu aku langsung menjual stick kepada para villager ini untuk mendapatkan emerald. Lalu aku langsung bertukar paku dengan buku mending itu. Dan sekarang saatnya kita untuk mulai untuk menebang pohon. By the way, buat kalian yang nanya kenapa pohonnya langsung hancur, ya karena X ini sudah memiliki enchant recapitator yang membuatnya menjadi semakin mudah. Hingga setelah itu aku langsung menjualnya kembali kepada para villager. Tapi anehnya jualannya malah jadi makin mahal guys. Tapi karena aku butuh emerald, jadi aku harus menjualnya. Ya walaupun agak-agak rugi guys. Lalu villager yang lainnya pun juga masih belum restock juga. Jadi setelah itu aku langsung membeli beberapa buku-buku yang ada guys dengan emerald yang sangat sedikit. Dan langsung aku colokkan kepada para armor-armorku. Dan sekarang kita sudah memiliki full set diamond armor. Tapi enchantnya masih belum full guys, karena enchantnya masih busuk banget. Paling yang bagus cuma spreadnya doang. Tapi setidaknya kita bisa pergi ke nether sekarang guys. Let's go gak sih? Yes, jadi sekarang saatnya kita untuk masuk ke dalam nether cuy. Let's go.
Let's go, apakah kita masuk guys? Oh sudah, let's go. Dan di dalam nether ini aku tidak disambut dengan baik, melainkan aku langsung dibegal oleh babi-babi besar ini. Tapi itu bukanlah tantangan yang sangat berat. Hingga setelah aku berjalan-jalan di nether ini, aku pun berhasil menemukan Crushed Diamond Ore. Ya, ini adalah salah satu ore yang kita butuhkan untuk membuat salah satu armor terkuat yang ada di bedrock ini, yaitu Crushed Diamond Armor. Jadi tentu saja, tanpa basa-basi, aku berlangsung mengambil semuanya. Yes, perjalanan di nether pun masih terus berlanjut hingga aku berhasil menemukan struktur pertamaku di dalam nether ini, yang dimana tanpa basa-basi aku langsung looting isi peti dan mengambil beberapa barang-barang yang berharga. Dan tak jauh dari tempat sebelumnya aku pun berhasil menemukan sebuah fortress. Oh my god, ada blaze. Dapat fortress guys, let's go. Dan saat aku mau mencoba untuk turun, hal ini malah terjadi kepadaku. Turun pelan-pelan guys. Oh tidak. Lari, kabur. Untung nggak mati aku cuy. Maka sekarang bisa mati ini. Tutup. Let's go. Makan guys. Untung aku pakai celana goldnya ya kan. Aman kita. Dan saat aku berpikir bagaimana cara untuk masuk ke dalamnya, aku pun menemukan struktur yang sama seperti sebelumnya. Jadi tanpa basa-basi aku pun langsung masuk dan melooting semua yang ada di dalam struktur tersebut. Dan setelah itu aku pun langsung masuk ke dalam fortress tersebut. Di dalam fortress ini aku pun langsung mengalahkan beberapa place yang ada di dalam ini. Dan setelah itu aku pun langsung berjalan-jalan untuk menemukan peti ataupun wither skeleton yang bisa aku kalahkan. Tapi karena nggak ada peti ataupun wither skeleton sama sekali, jadi aku memutuskan untuk pulang saja. Dan setelah tidak lama aku berjalan, di sini aku berhasil menemukan struktur yang sama seperti sebelumnya dan sebelum-sebelumnya. Jadi tentu saja langsung aku looting dong. Dan dekat dari tower sebelumnya aku berhasil menemukan Warped Forest, tapi anehnya di sini terdapat sebuah pohon crimson. Yang ternyata ini adalah salah satu struktur yang ada di tempat ini. Jadi aku langsung masuk ke dalam sini, yang dimana di dalam sini hanya terdapat beberapa bookshelf dan juga beberapa peti yang bisa kita looting. Lalu setelah itu aku langsung melanjutkan lagi perjalananku. Hingga setelah cukup lama akhirnya aku berhasil menemukan sesuatu. Suara apa itu guys? Maka sesuatu dong. Mana dia? Oh ada lubang di situ. Maka itu dia, ada barbasnya guys. Maka siapa nyerang? Diserang dong. Oke, mana nih bosnya? Oke, let's go. Omae wa mushinderu. Ayo maju ya. Pukul. Lemah dong. Pukul. Kok gak bisa dipukul? Oh, kita harus mukul batangnya guys. Pukul, ayo. Apa ini? Ngezoom gak jelas. Serang, kepental. Ini, iya. Bentar guys, dengar. Oke. Apa itu ngezoom guys? Wih, ngapain kamu? Dibantuin dong. Let's go gak sih? Dibantuin guys, serang guys. Aduh, takut pukul aku guys. Siapa tahu nanti kita dipukul balik sama mereka woi. Maka ayo serang babu-babuku. Yo, jangan kasih dia berak. Maka mau kemana itu jangan bawa ke jauh-jauh woi. Wow. Oke. Jangan bawa masuk ke sana. Jangan, tolong. Jangan. Sekarat pula. Jangan dibawa ke lava dasar. Aduh, bungul. Jangan dong, aduh, bungulnya aku. Di situ ada lava. Ini harus tutup, guys. Tutup. Apa ini? Jatuh. No, bungul. Tidak ngedrop lagi. Ini bencana. Ya, meskipun aku nggak berhasil mendapatkan barang dropnya, setidaknya aku berhasil menemukan sesuatu yang tidak kalah menarik lainnya. Yes, ini adalah Bastion Baby. Maksudnya Bastion Revenant. Oke, jadi sekarang saatnya kita masuk. Assalamualaikum penduduk neraka. Ada babi. Babi besar. Membawa kampak. No.
Please mati. Jangan mendekat. Jangan. Oh tidak. Perisainya. Oh tidak. Pungul. Serang. Aduh. Maga hampir mati. Enggak juga sih. Oke, jadi sekarang saatnya kita looting. Maga ada smithing template. Stardust upgrade juga. Maga. Ada armor trim pula guys. Let's go. Dan tidak lupa dengan PT lainnya, ya walaupun isinya kayak berak, tapi setidaknya dapat smithing template. Yes, perjalanan di sini masih terus berlanjut, mulai dari menghalang serangan para piglin, lalu melooting semua isi yang ada di Putalem sini. Dan ya lumayan bagus cuy. Dan karena merasa perjalanan di Nether sudah cukup lama, jadi aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah sampainya di rumah, aku langsung merapikan barang-barangku yang aku dapatkan dari Nether tadi. Setelah itu, aku langsung membuat full set cross standard armor. Ya, ini adalah salah satu armor terkuat yang ada di Veteran Bedrock ini, karena kalian bakal kaget ketika aku membawanya guys. Tuh lihat, ngawur banget kan? Ini aja baru sepatunya doang. Gimana kalau full set armor guys? Tuh, sungguh sangat hebat. Ya by the way, di sini aku mau bikin Stardust armor guys. Ini juga armor terkuat. Tapi sayangnya kita nggak punya netherite, jadi kita nggak bisa membuatnya guys. Dan ya karena villager ini masih belum restock, jadi aku mencoba untuk membawa fletching table di hadapannya. Dan untungnya cara ini berhasil, tapi harganya masih gak ngotak. Tapi ya karena aku butuh emerald, jadi aku menjualkannya saja. Tapi untungnya villager yang di sini sangat merindukanku, jadi mereka pun menurunkan harga jualannya agar mereka bisa membuatku senang dan ingin bersama lagi denganku. Tapi tidak lama kemudian harganya malah makin mahal. Wih, ngawur banget. Oh, ini ngawur juga sih. Tapi setidaknya villager librariannya ada. Setelah itu aku pun langsung pergi ke village kedua yang pernah aku temukan sebelumnya. Dan ketujuanku di sini hanyalah untuk mencari villager librarian. Tapi dari semua villager yang ada, tidak ada yang mau menjadi villager librarian. Sampai keesokan harinya aku berhasil menemukan villager librarian yang ternyata dia menjual box quest. Jadi setelah itu aku langsung kembali ke rumah. Tapi dalam perjalanan aku berhasil menemukan sebuah tali dan juga goblin trader guys. Setelah itu aku pun langsung mengambil duit. Dan sekarang saatnya kita untuk membeli box quest ini. Ya tujuanku untuk membeli ini adalah untuk menyelesaikan quest agar aku berhasil mendapatkan Ender Pearl. Karena dengan ini aku bisa membuat Waystone guys. Jadi sekarang aku pun langsung menaruh Waystone dan membeli 4 buku mending. Dan sekarang saatnya kita untuk teleport guys. Setelah itu aku pun langsung membuat cobblestone generator yang kecil. Tapi ternyata ini kurang worth it. Jadi sekarang aku pun langsung mengambil batu dengan cara manual seperti ini. Tapi cara ini bisa merusak alam. Tapi tidaknya aku hanya ke sana untuk mengambil batu saja. Jadi sekarang saatnya kita untuk membuat cobblestone generator yang jauh lebih besar. Dan sekarang saatnya kita untuk mining cobblestone guys. Dan setelah cukup lamanya aku mining, inilah hasil batu yang telah aku dapatkan. Sungguh banyak sekali bukan? Setelah itu aku langsung membuat sebuah smithing template yang langsung aku gunakan untuk menggetok kapak decapitatorku dengan Stardust guys. Dan sekarang saatnya kita untuk mulai untuk menebang pohon. Oh iya, kenapa pohonnya cuma segini doang? Ya karena kayu yang bisa ditebang hanyalah kayu log, bukan kayu wood. Karena kalau untuk menebang kayu wood, kita harus melakukannya dengan cara manual seperti ini. Lalu aku pun beralih dari kayu jungle menjadi kayu oak. Karena kayu oak lebih mudah dan sangat efisien. Hingga setelah cukup lama aku berhasil mendapatkannya segini guys. Setelah itu aku pun langsung membawa barang-barang yang aku butuhkan. Dan sekarang saatnya kita untuk membuat mob XP farm. Let's go. Dan kali ini replay mode-nya gagal lagi. Tapi kali ini bukan karena error ataupun bug, tapi karena kesalahanku sendiri. Ya karena kesalahanku yang melupakan satu langkah penting dalam pembuatan sinematiknya. Dan juga karena kebungelanku, aku malah tidak meresetnya dan langsung keluar dari word ini. Ya padahal aku bisa meresetnya dan mengatur kembali kameranya. Tapi karena kebungelanku, hal itu tidak aku lakukan. Tapi setidaknya kalian bisa menikmatiku saat pembuatan mock XP farm yang ini guys.
Yes, akhirnya IP farmku sudah jadi juga. Yang dimana kita naik dulu cuy. Oke, jadi di bagian atas ini aku kayak memberikan tempat untuk menunggu mobnya jatuh dari atas sana cuy. Tapi beda kenapa ini mobnya sedikit ya? Ada mob muncul guys. Pertama ini. Oke, let's go. Creeper mati satu. Muncul lagi guys, skeleton kali ini. Tapi kenapa munculnya sedikit-sedikit ya? Ya itu mah nggak apa-apa guys. Kita tungguin lagi. Kok lama banget ya? Kalau gini mendingan cari XP di Nether aja guys. Ini lama banget boy. Ya, setelah berkutat cukup lama di sini aku berhasil menemukan zombie villager cuy. Yang tentu saja aku langsung melebarkan tempat ini lalu membuat dua buah kapal yang langsung aku gunakan untuk membawa mereka ke dalam kapal. Tapi kenapa mereka berdua ya? Ya, setelah berkutat cukup lama di sana, aku memutuskan untuk kembali saja ke bawah. Let's go. Oh my god. Setelah itu aku langsung mencoba untuk mengetokkan peralatanku menggunakan anvil. Tapi baru saja sebentar malah terjadi hal ini. Lah. Dan karena persediaan ironku sudah mulai menipis, jadi aku memutuskan untuk mulai saja mining ke dalam goa. Dan tujuanku di sini hanyalah untuk mendapatkan iron saja. Dan juga dengan bantuan Fortune 3, aku berhasil dengan mudahnya mendapatkan cukup banyak iron. Setelah itu aku langsung membakar semua iron yang telah aku dapatkan. Lalu di sini aku membuat sebuah fermented spider eye untuk membuat sebuah ramuan weakness untuk menyembuhkan para villager. Lalu aku langsung membuat anvil yang baru dan langsung aku taruhkan di tempat ini. Langsung aku kembali ke atas, tapi tiba-tiba villagernya malah hilang. Loh, kok hilang? Beneran hilang dong. What the heck? Kenapa hilang gini? Woi, siapa yang ngilangin? Tidak. Itu kenapa ada golden tether dah? Perasaan kemarin tidak ada ini deh. Itu nge-lag. Itu apa lubang? Biasa aja sih, kurang lebih sama kayak goblin trader yang lain maksudnya guys. Ya, jadi sekarang aku akan mulai untuk membangun rumah. Tapi aku masih belum punya semua barang-barangnya. Jadi sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan bahannya. Let's go. Yes, bahan yang pertama adalah kayu. Karena itu sangat mudah untuk dicari dan sangat bagus untuk pembangunan. Setelah itu aku langsung meratakan lahan yang akan aku gunakan untuk membangun rumahnya nanti. Let's go. Dan lalu aku langsung kembali ke rumah pertama dan langsung mengambil batu tipslet di sini. Dan setelah semua sudah siap, jadi sekarang saatnya kita untuk mulai untuk membangun rumahnya cuy. Let's go. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising, and we're new people. Let's be new people. There's so much
Next, akhirnya rumahku sudah jadi juga di hari ke-93. Yang dimana kalau ada rumah baru pasti kita akan room tour dulu guys. Yang dimana ini adalah bagian luar dari rumahnya. Jadi langsung saja kita langsung review bagian dalamnya cuy. Let's go. Oke, kita masuk dan di sini ada kayak tempat storage room gitu guys. Yang dimana di sini ada peti-peti, ada furnace dan juga 2 buah crafting table. Yang dimana ini chest-chestnya bakal aku berikan side-in seperti ini untuk mengkategorikan bahan-bahannya. Yang nantinya aku akan menyimpan barang-barangku ke dalam peti-peti ini. Next, kita lanjut ke lantai 2. Yang dimana di lantai 2 ini ada kayak tempat pembakarannya. Tapi ini versi komplitnya dari yang bawah tadi. Yang dimana di sini juga ada smithing template, anvil, dan juga itu ada tempat buat membuat ramuan. Jadi ini adalah tempat kerjaku untuk membuat sesuatu, untuk memperkuat dan juga membakar barang-barang gitu guys. Next, di sini ada kayak semacam tempat duduk dan juga meja gitu guys. Yang gunanya adalah ya nggak ada gunanya karena ini cuma dekorasi doang. Next, kita lanjut ke lantai atas atau lantai terakhir kita. Nah, jadi di atas sini aku memberikan sebuah tempat yang dimana di atas itu ada sebuah lampu gantung gitu guys. Kalau di sini ada sebuah kasur yang aku hias agar lebih ribet aja sih. Nah, jadi ini dia penampakan kasurnya. Next, di sini aku awalnya mau bikin kayak semacam enchanting table gitu, tapi aku masih belum punya bahan-bahannya cuy. Jadi nanti saja. Yes, jadi itulah dia room tour singkatnya. Tapi karena bahan-bahanku masih berantakan di belakang sana, jadi aku akan mencari barang-barangnya dulu. Let's go. Ya, setelah barang-barangku setelah rapi di belakang sana, aku mencoba untuk membuat sebuah dress armor. Tapi sebelum itu kita akan membeli dulu beberapa buku enchantment dari para villager. Karena enchantment armorku masih jelek banget. Jadi ya kita bakalan kembali ke village pertama. Tapi sebelum itu kita bakal ambil dulu beberapa kayu. Ya, setelah sampai ke village pertama, aku langsung merubah kayu-kayu tadi menjadi stick yang tentu saja langsung aku berikan kepada para villager. Untungnya para villager ini sangat menentukanku, jadi mereka pun menurunkan harga jualan mereka. Tapi ya setelah aku berjualan di sini, para villager malah menaikkan harganya lagi. Dan ya inilah dia hasil emerald yang telah aku dapatkan. Setelah itu aku langsung membeli buku-buku enchantment. Tapi sayangnya aku cuma bisa membeli 1 buku saja karena uangku tidak cukup. Jadi aku pun langsung mengetokkan para peralatanku dengan buku-buku enchantment yang telah aku beli tadi. Ya walaupun hasilnya masih belum sempurna. Yes, jadi setelah itu aku pun langsung mencoba untuk membuat tempat ini menjadi jauh lebih bagus. Karena itu adalah yang akan aku lakukan sekarang. Jadi sekarang saatnya kita untuk memulai pembangunannya. Let's go. I feel harmony whenever you talk to me. What you see, I see. Start to look real promising. That's right. Can't change the fact that I and you were synchronized. Let me take the lead. Just a little bit of you'll see. Yeah, one day I'm gonna be loved by you. One day I'm gonna be hugged by you. Someday it's gonna make sense to you. One day, someday, Wednesday, I put a spell on you.
tiba-tiba 100 dong. Bisa gitu woy. Oke, jadi di sini pembangunan baseku sudah selesai guys. Yang dimana di sini aku kayak membuat sebuah jalan dengan deep slate seperti ini, dan juga beberapa pohon di samping kanan dan juga kiri seperti ini. Lalu di sini aku kayak membuat sebuah tempat bulat seperti ini dengan 2 lampu di kanan dan juga di kiri. Lalu di sini aku juga membuat sebuah air mancur cuy. Oke, terus di sini ada 2 lampu lagi. Yes, jadi itulah dia petualanganku di 100 hari Minecraft Pocket Edition, tapi di Better on Bedrock. Video buat kalian yang suka dan ingin melanjutkan ke 200 hari, jangan lupa buat like dan subscribe hingga 50 like. Karena kalau 50 like itu membuktikan bahwa kalian sangat menyukai video ini dan ingin dilanjutkan ke 200 hari. Dan juga karena ada beberapa hal yang belum aku selesaikan dalam waktu 100 hari kali ini, seperti membuat Stardust Armor atau mengalahkan 5 bos-bos ini untuk mengalahkan 1 bos utama di dunia ini cuy. Jadi ya itu alasanku untuk membuatnya menjadi 200 hari. Dan juga buat kalian yang suka, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe. Dan juga makasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, karena kalian memang sangat luar biasa. Jadi makasih sudah nonton sampai detik ini, dan bye bye. Oke, mungkin cukup segini saja guys. Akhirnya hari 100 yoi. Sekarang kita akan masuk rumah. Oke. Masuk wih. Oke, nice ya. Oke, terus kita harus pergi ke atas untuk pergi ke kamar guys. Itu jamet, kenapa kamu di sini woi? Mati kamu woi. Anjir, bisa di situ guys, bisa. Oh iya, oke. Itu ini nama drop ini lagi nambah-nambah kerjaan aja. Kita simpan di sini. Let's go. Oke, saat melanjutkan perjalanan untuk ke kamar. Oke, naik. Oke, ini dia kamar tercinta kita. Masuk. Dan ya, akhirnya hari 100 cuy. Capek aku udah dari kemarin nah. Lama. Oke. Jadi saatnya kita untuk tidur. Gimana ini? Malah gini dong. Oke. Saatnya kita untuk tidur.